terbukti bahwa ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Hati-hati kalau mengejek mencela orang. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, "Ma min 'abdin yu'ibu 'ala akhihi dzamban." Kalau ada seseorang yang mengejek mencela perbuatan salah saudaranya, illa wa yubtala bihi, maka nanti dia akan diuji dengan perbuatan yang sama. Hati-hati. Ejek, celah, engkau akan diuji dengan diberikan kesempatan melakukan perbuatan yang sama. Fa idza balaghaka 'an fulanin sayyi'ah, kalau sampai berita kepadamu tentang kesilapan, kesalahan seseorang, faqul, maka katakan dalam dirimu, ghafarallahu lana wa lahu, semoga Allah memaafkan, mengampunkan dia dan memaafkan kami, memaafkan kita. Ghafarallahu lana wa lahu, semoga Allah mengampuni, memaafkan dosa kita dan juga memaafkan dosa dia. Hati-hati mencela, mengejek orang. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya, misal kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah, kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia dan pahala dia ditransfer ke kita. Ini hampir mau jebol. Menggunjing adalah Anda menyebut sesuatu yang terjadi pada seseorang yang normal otak akhlaknya. Jika dia mendengar, dia akan tidak senang. Anda menceritakan mungkin dia adalah orang melakukan dosa. Mohon maaf, apakah dia pernah mabuk, ya, atau berjudi, atau zina? Orang normal kalau berzina akan malu ketahuan orang. Orang normal kalau melakukan kesalahan malu ketahuan orang. Lalu Anda menceritakan, maka kalau dia mendengar akan marah pada Anda, maka Anda menggunjing. Biarpun itu terjadi, ya memang kalau benar terjadi itu menggunjing. Kalau itu tidak terjadi, nama fitnah, buhtan namanya. Makanya jangan biasa menyebut kejelekan seseorang. Bisa jadi dia sudah diampuni oleh Allah. Kenapa kamu obral sana kemari? Sampaikan kepada yang bersangkutan, baru itu benar. Untuk menyelesaikan masalah. Jadi gunjing itu wilayah luas. Makanya gunjing itu Masya Allah, di mimbar pun orang bisa gunjing. Oh, dosanya gede. Termasuk dosa besar yang hampir tidak dicermati, nggak pernah ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, itu yang gunjing. Kalau orang berzina digerebek, ya, orang berjudi stop, tapi menggunjing lancar jaya. Di mimbar pun bisa terjadi, hati-hati. Oh, dosa gede. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, tetap Allah auratah, Allah akan bongkar aibnya. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan di tengah rumahnya. Kita menggunjing di masjid, gunjing orang lain, hukumannya apa? Kita akan direndahkan oleh Allah. Aib kita akan dibongkar di depan keluarga kita, lalu keluarga tidak bisa menghormati kita. Di dunia sudah terhina, sebelum di akhirat. Jaga kuping agar tidak mendengar omongan yang jelek. Dan jika ada perkumpulan menggunjing, maka termasuk rambu-rambu dalam sebuah perkumpulan, jangan ada yang boleh membicarakan kejelekan orang lain. Kalau ada perkumpulan kita membicarakan kejelekan orang lain, pilihannya dua. Anda usir dia atau tutup mulutnya. Jangan boleh tinggal di situ kalau Anda ingin selamat. Yang dimaksud dengan qibah bukan qibah, ribah. Diambil dari kata ghaba. Ghaba, ghaib, artinya tak nampak. Ribah, aku sebut aib engkau ketika kau tak ada. Namanya riba. Zikruka akhaka bima yakrahu, kau sebut aibnya ketika dia tak ada di depanmu. Kalau engkau punya kawan suka menyebut aib orang lain di depanmu, hati-hatilah ketika kau tak ada, aibmu yang akan disebutkannya ke orang lain. Itu sudah hukum kepastian. Apa hukumnya ribah dalam bulan puasa? Tak ada pahala puasanya. Macam orang menabung di bank senturi, kosong melong. Rubba sha'imin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyami ilal ju', tak ada pahala apa-apa kecuali lapar saja. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak menyadari kalau mereka terjerumus dalam dosa besar ini dan kena ancaman yang sangat luar biasa, baik itu hukuman di dunia, juga lebih parah lagi di alam barzakh kuburan,
dan di neraka nantinya bila tidak bertaubat. Ghibah ini disebutkan dalam sebuah hadis tentang definisinya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2589. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna mal ghibah? Apa kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkan. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi SAW, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya yang aku ucapkan itu sebenarnya ada pada dia, walaupun dia tidak suka, kekurangan misalnya atau aib atau apa saja. Qala in kana fima ma taqul atau in kana fihi ma taqul faqad ibtabtahu. Kalau seandainya ada padanya apa yang sedang kau ceritakan itu yang kau anggap layak untuk bisa disampaikan, maka kau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau seandainya tidak ada padanya berarti kau telah memfitnahnya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim di jilid 16 halaman 129, beliau mengatakan ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada, saat pembicaraan terjadi. Cara ghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, bahkan isyarat itu dengan mata, tangan, kepala atau yang semisalnya. Dari yang kita dengar dari hadis tadi tentang definisi ghibah dan apa yang dirincikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, berarti hampir semua kita bisa bahasakan yang bertujuan menyampaikan apa yang tidak disukai oleh orang yang sedang kita sampaikan tentang dia, masuk dalam dosa ini. Pernah ada seseorang bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad jilid 6 halaman 136. Ada seorang wanita berkunjung dan bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai dia sampaikan hajatnya dan wanita itu mau keluar atau sudah keluar dari rumah Aisyah, Nabi SAW ada di situ. Maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan isyarat dengan tangannya seakan-akan menggambarkan wanita itu pendek. Itu saja, cuma isyarat tangan ya, mengisyaratkan kalau wanita yang tadi datang itu tubuhnya pendek dan tidak ada hajat untuk menyampaikan orang itu pendek atau tinggi, kecuali memang yang disampaikan apa yang sedang dia inginkan untuk ditanyakan. Maka Nabi SAW spontan mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, qad tabtiha, artinya engkau telah menggibahnya. Jadi isyarat saja sudah cukup kena dosa ini.